Setelah itu nampak Samsi mendapatkan drop item dari Baran yang diketahui merupakan item terakhir yang akan digunakan untuk membuat bahan elixir kehidupan. Namun sesaat kemudian ia nampak terkejut karena tingkat kesuksesan dalam pembuatannya tergantung status kecerdasan Samsi. Meski awalnya merasa ragu, namun Jinwo tak ada pilihan lain selain bertaruh. Pada akhirnya pembuatannya berhasil dan Jinwo pun mendapatkan item elixir kehidupan yang ia inginkan selama ini. Namun meski begitu Jinwo merasa ragu apakah item ini bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Tak lama kemudian nampak Iron datang sembari membawa mayat naga yang ditunggangi Baran sebelumnya. Melihat kepekaan Iron, Samsi pun memujinya. Setelah berhasil membangkitkan naga tersebut, Jinwo pun harus memberinya nama. Namun karena Jinwo tak mengingat nama naga itu sebelumnya, jadi ia pun memberinya nama Kaisel. Karena urusan di sini telah selesai, Sil pun nampak senang dan mengajak Jinwo berpesta di rumahnya. Namun Jinwo tak mendengarkan ucapan Esil karena ia masih memikirkan bagaimana cara pulang dengan cepat dan mencoba elixir kehidupan tersebut. Dan sesaat kemudian ia pun menyadari jika ada batu rune dari hadiah kue. Diketahui jika batu rune itu ialah pertukaran bayangan yang membuat Samsi bisa bertukar tempat dengan tentara bayangannya dimanapun itu. Dan saat mengetahuinya jelas saja membuat Jinwo merasa senang. Ia kemudian minta maaf kepada Esil karena dia harus pulang sendirian. Melihat Jinwo pergi begitu saja, Esil pun tak habis pikir dan ia hanya bisa menerima keadaan ini. Di sisi lain, nampak Jinwo bertukar tempat dengan bayangnya yang sedang berpatroli. Dan diketahui juga jika cooldown skill ini adalah 3 jam. Karena perjalanan ke rumah sakit cukup jauh, jadi Jinwo pun akan menggunakan bayangannya. Kaiser. Di sisi lain nampak Gogunhei memberitahukan jika tugas mereka ialah mengalihkan perhatian para semut dengan menggunakan mana para hunter. Dan setelah itu mereka akan memutuskan telepati para semut dengan sinyal pengacau khusus. Dan saat itu juga unit lain akan menyelinap ke dalam sarang lalu membunuh ratu semut tersebut. Meski pada awalnya merasa ragu apakah sinyal pengacau itu akan bekerja dengan baik, namun Gogunhei yakin karena hasil investigasi sebelumnya cukup akurat. Terlebih lagi rencana ini menggunakan metode mundur apabila sinyal tak berfungsi dengan baik. Dan hal yang bisa mereka lakukan sekarang hanya mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Setelah berkata hal itu, Gogunhei pun menanyakan apakah Wo Jinchul bisa menghubungi Jinwo. Namun sayangnya dia masih belum bisa menghubunginya. Di lain sisi nampak Baekhyunho sedang makan malam dengan Byunggu. Diketahui jika Byunggu merupakan salah satu dari sedikit hunter yang pensiun dini meski tak menderita cedera apapun, dan dia merupakan rekan yang pernah bertarung bersama Baekhyunho. Setelah itu Byunggu pun menanyakan apakah dia benar-benar akan pergi. Setelah Baekhyunho mengiyakannya, Byunggu pun berkata jika ia masih trauma saat melihat Yoon-suk tewas. Namun meski begitu Baekhyunho tetap akan pergi karena jika mereka membiarkan semut-semut itu berbuat seenaknya, maka seluruh negeri ini akan berakhir seperti Pulau Jeju. Mendengar hal itu Byunggu pun berkata apapun yang terjadi dirinya tak akan pergi. Namun sesaat kemudian, diketahui jika Byunggu sudah tak sanggup lagi melihat darah dan semacamnya. Setelah itu nampak Jinwo telah sampai di rumah sakit. Melihat luka bakar di tubuh sang ibu, Jinwo pun mengingat kenangan buruknya saat masih kecil. Diketahui jika luka bakar itu disebabkan oleh Jinwo yang tak sengaja menumpahkan air panas ke tubuh sang ibu. Setelah mengingat hal itu, Jinwo pun mengeluarkan elixir kehidupan. Pada awalnya ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ibunya minum cairan ini. Namun meski begitu ia sudah melihat banyak keajaiban yang telah diciptakan oleh sistem. Bahkan ia yang berperingkat bisa sampai sejauh ini. Setelah mencoba untuk percaya, Jinwo pun akan meminumkan cairan ini ke ibunya. Dengan tangan gemetar Jinwo pun menuangkan cairan itu dan berharap sang ibu bisa segera pulih. Dan tak lama kemudian tubuh sang ibu tiba-tiba bersinar dan nampak luka bakar itu tiba-tiba sembuh. Tak hanya itu, bahkan wajah keriput
di tubuhnya perlahan memudar. Jinwoo pun berharap sang ibu bisa membuka matanya, karena ini satu-satunya alasan mengapa ia terus bertarung dan bertambah kuat. Dan sesaat kemudian keajaiban pun terjadi. Jina, nano ne? Kasa, dorekurai nemute ta? Jinwoo pun menjawab jika sang ibu sudah tidur selama 4 tahun dan keadaan Jin-ah juga baik-baik saja. Mendengar hal itu, sang ibu pun mengucapkan terima kasih karena Jinwoo telah menepati janjinya. Ia juga merasa jika Jinwoo sudah terlihat lebih dewasa. Namun saat melihat tubuhnya dipenuhi luka, sang ibu pun merasa bersedih karena Jinwoo pasti mengalami masa-masa sulit. Dengan meneteskan air mata, Jinwoo pun berkata jika ia baik-baik saja. Setelah itu nampak dokter terkejut saat mendengar ada pasien narkolepsi terbangun. Dia juga mendapatkan laporan jika tubuh pasien itu tak bermasalah dan dia serta keluarganya ingin segera keluar dari rumah sakit. Di sisi lain, nampak Jin-ah mengeluarkan air mata bahagia karena sang ibu saat ini telah sembuh. Sang ibu pun meminta maaf karena ia sudah membuatnya cemas. Melihat kebahagiaan mereka, Jinwoo pun berkata jika perjuangannya berbuah hasil dan akhirnya ia mendapatkan hadiah yang sesungguhnya. Di sisi lain, nampak Go Gun-hye mengadakan konferensi pers. Ia menyampaikan akan mengatasi masalah di Pulau Jeju dan akan mengadakan raid keempat di pulau tersebut. Dalam operasi ini, bukan hanya antara peringkat es dalam negeri saja, namun mereka akan bekerja sama dengan Jepang dan mereka mengirimkan 10 orang tambahan ke garis depan. Lalu antara peringkat A ke bawah akan ikut andil dan membentuk pertahanan di atas laut dan pulau utama dan memastikan keselamatan penduduk. Dan kali ini mereka berjanji akan menyelesaikan semuanya. Melihat berita itu, Byung-gu pun melihat kenangannya saat berbicara dengan Yoon-sok. Meski mereka sama-sama takut saat raid di Pulau Jeju, namun Yoon-sok tetap akan pergi karena orang-orang yang tak bisa melawan ratusan kali lipat lebih takut dari mereka berdua. Oleh karena itu ia akan mengakhiri semuanya karena hanya mereka yang memiliki kekuatanlah yang bisa melakukannya. Dan mereka tentu saja tak bisa membiarkan negeri ini menjadi sarang semut. Melihat reaksi baik Yeonho, barusan Yoon-sok pun berkata jika dia agak rawan dari segi kekuatan dan juga kepribadiannya, dan jika terjadi sesuatu, orang yang bisa membantunya hanya ia dan Byung-gu. Di sisi lain, nampak Jinwoo dan keluarganya telah pulang ke rumah. Namun sang ibu dan Jinwoo tak habis pikir karena ulah Jin-ah rumah menjadi berantakan. Namun sang ibu tak mempermasalahkannya karena mereka akan membereskan ini semua. Melihat kehangatan keluarga ini, Jinwoo pun merasa jika ini adalah hal yang saat ia dambakan. Namun meski begitu, entah kenapa perasaan cemasnya tak kunjung lenyap. Tak lama kemudian sang ibu pun menanyakan kepada Jinwoo apakah ayahnya telah memberi kabar. Sang ibu juga mendengar berita jika Jinwoo sudah menjadi seorang hunter, dan sebelum menjadi hunter, ayahnya diketahui bekerja sebagai damkar. Sang ibu menikahinya karena ayah Jinwoo adalah sosok keren dan bekerja keras demi lingkungan serta orang lain. Dan sepertinya Jinwoo benar-benar mewarisi darah pria itu. Mendengar hal itu, Jinwoo pun tersenyum dan Jin-ah juga berkata jika dirinya ingin menjadi dokter untuk membantu semua orang sama seperti ayahnya. Dan tak lama kemudian nampak Jinwoo mendapatkan telepon dari seseorang. Di sisi lain, nampak Go Gun-hye sedang berbincang-bincang dengan Wo Jin-chul. Ketua Serikat Hunter itu pun berkata jika Thomas Andre yang merupakan hunter peringkat S level nasional dari Amerika telah datang ke negara ini. Awalnya mereka sempat menaruh harapan jika dia akan membantu masalah di Pulau Jeju. Namun sayangnya dia enggan melakukannya karena tak semudah itu mencampuri urusan dari negara lain. Apalagi dia telah diakui memiliki kekuatan setara angkatan militer sebuah negara. Dan menurut kabar ia datang ke sini hanya untuk liburan dan mengurus masalah Wang Dongso. Dan mungkin saja dia juga ingin memastikan sesuatu. Setelah itu Wo Jin-chul pun memberitahukan jika ia sudah berhasil menghubungi Jinwoo dan ia akan segera tiba di sini. Setelah itu nampak Go Gun-hye menceritakan semuanya kepada Jinwoo dan ia juga memintanya untuk membantu raid kali ini. Mendengar hal itu, Jinwoo pun berpikir jika ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan level. Namun ia tiba-tiba teringat kenangan dan keluarganya. Dan saat ia akan menjawab permintaan Go Gun-hye, hal mengejutkan pun terjadi.
Melihat reaksi Jinwoo, Gogunhye pun memuji kehebatannya karena dia bisa merasakannya dari jarak sejauh ini. Dia tahu jika saat ini para hunter peringkat S sedang mendurkan otot di gedung olahraga, dan jika Jinwoo tertarik maka ia boleh melihatnya. Di sisi lain, nampak Baekhyunho sedang latih tanding dengan Ma Dongwook. Gogunhye pun berkata jika jarang sekali antara peringkat S berkumpul di satu tempat, dan mungkin saja gelombang mana tadi berasal dari mereka. Melihat pertarungan mereka, Jinwoo pun berkata jika Baekhyunho sedang terdesak. Mendengar hal itu, Cho Jong-in pun datang dan berkata jika Baekhyunho serius maka Ma Dongwook bukanlah tandingannya. Dia tahu jika Ma Dongwook merupakan hunter dari Guild Fam. Jinwoo lalu menanyakan mengapa Baekhyunho menahan diri saat melawan. Choi Jong-in lalu menjawab jika dia tak bisa serius di hadapan banyak orang karena saat bertarung sekuat tenaga dia akan berubah menjadi seekor monster. Mendengar hal itu, Jinwoo pun sadar jika rumor Baekhyunho yang bisa berubah itu benar adanya. Tak lama kemudian nampak semua hunter dari guild Bilah Pedang telah tiba di sana. Mereka semua adalah hunter peringkat S dari Jepang dan guild master mereka ialah Goto Ryuji. Melihat kehadiran Jinwoo, mereka pun menanyakan tentangnya. Awalnya Goto Ryuji merasa jika dia ialah hunter tipe assassin. Namun saat mendengar jika dia merupakan tipe sihir, jelas saja membuatnya merasa heran. Di sisi lain, nampak Chae-in melihat keberadaan Jinwoo, dan ia pun merasa jika atmosfernya tiba-tiba berubah sejak ia datang ke sini. Melihat pertarungan mereka berdua, penerjemah dari guild Bilah Pedang pun merasa kecewa karena kemampuan orang-orang terbaik di negeri ini hanya segini. Mendengar ucapan itu, Pak Jong-so dari ketua guild Kesatria pun datang karena memahami ucapan mereka. Ia merasa kesal karena mereka telah meremehkan para hunter di negeri ini. Tak lama kemudian, nampak Chae-in dan master dari guild Malaikat Kematian datang dan meminta mereka untuk tak mencari masalah. Namun Pak Jong-so masih saja tak terima karena mereka sudah mengatakan hal yang tidak-tidak. Melihat masalah ini, Goto Ryuji pun berkata jika ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan pertandingan persahabatan. Mendengar hal itu, Gogunhye pun setuju dan berkata jika tipe petarung saja yang bertanding. Dia tahu jika mereka dinyatakan kalah jika pergelangan tangannya tertangkap, punggung tersentuh atau tubuh ditekan ke lantai. Lalu pertarungannya bukan satu lawan satu tapi secara tim. Setelah mereka semua setuju, pada akhirnya pertandingan pun akan dimulai. Masing-masing tim mengirimkan 4 petarung mereka. Di tim Korea ada Hunter Cha, Lim Ma dan Baekhyunho. Sedangkan di tim Jepang ada Hunter Toata, Kunamoto, Hoshina dan Tanaka. Dan setelah itu pertandingan persahabatan pun akan segera dimulai. Melihat arena mulai hancur, Cho Jong-in pun menanyakan apakah ruangan ini diperkuat menggunakan batu sihir tingkat tinggi. Ketua serikat lalu mengiyakannya, namun sepertinya mereka perlu meningkatkan daya tahannya lagi. Di dalam pertarungan, nampak Baekhyunho sedang kejar-kejaran dengan Kumamoto. Namun saat melihat tingkahnya, Baekhyunho pun sadar jika dia bukan tipe yang senang berkelahi. Dan benar saja saat ini Kumamoto merasa jika ia paling tak suka dengan hal seperti ini. Dan dia sepertinya kurang percaya diri dengan kemampuannya. Setelah bertarung dengannya, Baekhyunho pun sadar jika Goto ingin menilai tekad bertarung Kumamoto dan menggunakan hunter dari negara ini. Oleh karena itu, ia akan melawannya demi menjawab keinginan Goto Ryuji. Melihat pertarungan mereka, Park Jong-so pun merasa minder karena dirinya yang merupakan hunter peringkat A sama sekali bukanlah tandingan mereka. Namun asistennya langsung membantah karena masternya juga sangat kuat. Di dalam pertarungan, nampak Ma Dongwook telah dikalahkan oleh Kenzo. Tak hanya itu, Lim Taegyu juga kalah dalam pertarungan ini. Sementara itu di sisi lain, nampak Baekhyunho menyerang Kumamoto yang enggan bertarung. Namun saat Baekhyunho ingin mengejarnya, ia dihentikan oleh Kenzo dan Minoru. Merasa diremehkan, jelas saja Baekhyunho merasa kesal dibuatnya. Di sisi lain, nampak Chae-in sedang bertarung dengan Kanae Toata. Kanae merasa kesulitan karena serangan putri penari sama sekali tak bisa ditebak. Dan pada akhirnya
akhirnya ia pun kalah setelah punggungnya dipegang oleh Chae-in. Melihat Baekhyun-ho sedang kesulitan, Chae-in pun berusaha menolongnya. Namun saat ia akan ke sana, nampak Kumamoto akan menyerangnya dari belakang. Beruntung Chae-in lebih cepat dan langsung melancarkan serangan ke wajah Kumamoto. Karena serangan itu Kumamoto pun lepas kendali yang membuat Goto Ryuji akan menghentikannya apabila dia hampir membuat orang lain cedera. Dan sesaat kemudian nampak Kumamoto menyerang dengan sangat cepat yang membuat Chae-in merasa terpojok. Beruntung secara tiba-tiba Jinwoo datang menolong Chae-in karena merasa Kumamoto terlalu berlebihan dalam pertarungan ini. Dan sesaat kemudian melihat Kumamoto yang emosi dihentikan semudah itu, jelas saja membuat anggota bilah pedang merasa terkejut. Goto Ryuji pun kembali menanyakan apakah dia benar-benar tertipu sihir. Karena tak percaya dengan data yang ada, jadi Goto pun akan memeriksanya sendiri. Di sisi lain, Jinwoo pun menyarankan Chae-in untuk menyerah. Terlebih lagi Baekhyun-ho juga sudah tumbang. Tak lama kemudian nampak penasihat dari guild bilah pedang menyampaikan pesan jika Goto Ryuji mengajaknya melakukan duel sederhana. Jinwoo pun sadar jika dia ingin menilai kemampuannya. Karena ini kesempatan bagus untuk melihat perkembangannya setelah menyelesaikan istana iblis. Jadi Jinwoo pun setuju dengan duel ini. Namun ada satu syarat yang Jinwoo ajukan, yaitu dia minta Goto untuk bertarung dengan serius. Mendengar hal ini Goto pun tersenyum dan berkata jika ini akan menjadi lebih menarik. Di sisi lain nampak pembawa berita menyampaikan jika raid keempat Pulau Jeju akan segera dilaksanakan. Melihat berita ini, Joe pada akhirnya memutuskan untuk ikut ke regu pertahanan. Di sisi lain nampak mereka bertiga membicarakan perihal Jinwoo yang berani menantang Goto berkelahi. Meski Chae-in pernah melihatnya bertarung di dungeon peringkat A, namun ia masih ragu apakah dia bisa menghadapi seorang hunter peringkat S. Dan sesaat kemudian melihat gerakan Jinwoo barusan, Goto pun seakan tak percaya jika dia benar-benar hunter tipe sihir. Oleh karena itu, ia akan membongkar identitas MC yang sebenarnya. Melihat serangan Goto, Jinwoo pun sadar jika dia jauh lebih kuat dibandingkan peringkat S yang lain. Namun meski begitu, ia masih bisa menghindari serangannya. Melihat Jinwoo kembali tersenyum, Goto pun merasa sangat kesal yang membuat ia menambah kecepatan serangannya. Dan saat melihat serangan ini, para hunter S pun merasa takjub karena serangan itu sama sekali tak bisa dilihat. Namun yang lebih menakjubkan, Jinwoo bisa menghindari serangan itu dengan mudahnya. Chae-in pun sadar jika Jinwoo bukan hanya menghindar dari serangan lawan, namun dia sedang mengetes kemampuan Goto Ryuji. Melihat semua serangannya bisa dihindari Jinwoo, jelas saja membuat Goto kembali jengkel. Oleh karena itu ia pun berubah pikiran dan akan membunuhnya. Dan sesaat kemudian melihat Jinwoo menangkap tangan dan bukan pergelangannya, membuat Goto merasa jika dia sedang mengejeknya. Dan ternyata Jinwoo melakukan hal ini karena ia tak ingin pertarungannya segera berakhir. Dan ia juga yakin jika Goto juga menginginkan hal yang sama. Setelah itu nampak mereka mulai serius dan memancarkan mana yang sangat kuat. Melihat hal ini jelas saja mereka semua nampak terkejut karena jika dibiarkan maka mereka berdua akan berakhir dengan cedera parah. Dan saat mereka akan memancarkan serangan terakhir, hal ini pun terjadi. Dan ternyata mereka berdua melakukan hal ini karena tak ingin terjadi hal buruk pada Goto Ryuji. Dan jika itu terjadi maka mereka tak akan sanggup menanggung akibatnya. Oleh karena itu Baekhyun-ho pun meminta mereka untuk menghentikan duel ini. Setelah pertarungan ini Jinwoo pun sadar jika ia sudah terbawa suasana. Namun sekarang ia sudah tahu kemampuan orang-orang di ruangan ini. Mereka bahkan tak menyadari jika pasukan bayangannya sedang mengawasi mereka. Setelah itu nampak Jinwoo menemui Go Gun-hye. Dan ternyata MC ingin menyampaikan jika dirinya tak bisa ikut di raid Pulau Jeju. Setelah itu saat mereka mengetahui informasi ini, jelas saja membuat semua antara S terkejut, tak terkecuali Goto Ryuji. Tak hanya Jinwoo, Min Byung-gu juga tak ikut berpartisipasi. Namun karena antara S yang ikut cukup banyak, hal itu membuat Choi Jong-in dan Baekhyun-ho merasa yakin jika raid kali ini pasti berhasil. Setelah itu nampak Jinwoo
pulang ke rumahnya. Dan ternyata alasan Jinwoo tak ikut red karena sang ibu baru bangun dari tidurnya yang panjang dan pastinya dia masih membutuhkannya. Scene kemudian berpindah ke Pulau Jeju. Nampak Ratu Semut menyadari jika makanan yang berada di pulau ini sudah habis, yang membuat para semut mulai memakan satu sama lain. Karena ia tak bisa membiarkan hal ini terjadi, jadi mereka pun harus pergi dari pulau ini. Ia perlu anak yang lebih tangguh, yang dapat memimpin kerajaan dan lebih kuat dari siapapun. Dan sesaat kemudian, anak yang diharapkan itu pun lahir. Di sisi lain nampak Min Byung-gu sedang jalan-jalan di kota. Dan ia pun melihat sekumpulan anak kecil yang sedang memperagakan bagaimana antara peringkat es mengalahkan monster. Di sisi yang lainnya nampak Jinho melarang Song Yi untuk ikut karena dia itu antara peringkat E. Namun saat mendarah itu Song Yi pun kesal kepada Jinho. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan Juhei menemui Pak Song dan mereka akan ikut di regu pertahanan. Keesokan harinya Red Pulau Jeju pun dimulai. Nampak para armada kapal mendekati Pulau Jeju dan semua hunter telah berada di tempatnya masing-masing. Di sisi lain nampak Wo Jinchul melaporkan jika semua tim sudah siap dan regu pengalih perhatian pun berhasil menyelinap ke dalam Pulau Jeju. Mendengar itu Go Gun-hye pun merasa lega karena banyak hunter yang berpartisipasi dalam raid kali ini. Selain itu ia bisa tenang karena dia juga ikut serta. Dan ternyata dia yang dimaksud ialah healer peringkat es yaitu Min Byung-gu. Melihat kedatangannya jelas saja Baek Eun-ho merasa terkejut. Ia tak menyangka jika teman seperjuangannya akan datang. Min Byung-gu pun beralasan jika Baek Eun-ho akan mati dalam hitungan detik karena dia akan melesat maju saat melihat monster. Oleh karena itu ia datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain nampak Guil Bilah Pedang telah berada di Pulau Jeju. Nampak Gautam bagi anggotanya menjadi beberapa tim, mulai dari tim Alpha, tim Bravo, tim Charlie dan tim Delta. Di sisi lain nampak tim penyerang juga sudah berangkat. Dan ternyata kameramen juga ikut di tim ini karena dia akan melakukan siaran langsung. Dan sebagai juru kamera para hunter, ia akan mengabarkan pertarungan ini kepada publik. Dan supaya tak ada kesalahan, videonya ditayangkan 10 menit lebih lambat. Dan mereka tak perlu mengkhawatirkannya karena meski begini dirinya adalah hunter peringkat A dan ia sudah terbiasa syuting di tempat berbahaya. Karena semua tim sudah siap, jadi Go Gun-hye pun menyampaikan jika raid keempat Pulau Jeju dimulai dari sekarang. Mendengar hal ini regu pengalih perhatian pun mulai beroperasi. Karena jumlah mana yang dikeluarkan mereka sangat luar biasa, hal itu pun membuat para semut mulai bergerak. Dan bahkan para semut akan menyerang helikopter ini. Melihat kedatangan mereka, jelas saja Choi Jong-in tak akan membiarkannya. Dan sesaat kemudian setelah Choi Jong-in menyerangnya, nampak mereka mulai mendarat. Diketahui jika para hunter dari Jepang hanya bisa mengalihkan semut selama 1 jam. Itu artinya mereka harus mengalahkan Ratu Semut sebelum waktu itu tiba. Di sisi lain nampak mereka mulai menyalakan gelombang pengganggu. Dengan begini, para semut akan menerima permintaan bantuan dari Ratu Semut. Di sisi lain nampak para hunter es dari Jepang mulai membasmi para semut yang berdatangan. Sementara itu nampak regu penyerang telah tiba di sarang semut dan Choi Jong-in nampak menutupi area itu dan jaring api. Mereka kemudian nampak kebingungan karena jumlah lubang di tempat ini sangat banyak. Hal itu tentu saja membuat mereka merasa kesulitan menemui lokasi Ratu Semut. Melihat hal ini, Choi Jong-in pun melakukan hal demikian. Dan ternyata yang melakukan hal ini karena mereka tak punya waktu untuk memeriksa satu persatu. Dan ia hanya perlu menemukan lubang yang sangat dalam. Dan berkat ini, mereka pun berhasil menemukan lubang tersebut. Di sisi lain, nampak Jinwo sedang melakukan kuis hariannya. Ia pun merasa jika semua hunter peringkat es yang ikut raid kali ini, mereka semua adalah hunter yang sangat kuat. Dan orang-orang itu pasti bisa menyelesaikan raid ini dengan mudah. Di sisi lain, nampak regu penyerang di
dibuat terkejut saat melihat banyak sekali telur semut. Tak hanya itu, mereka juga dikejutkan dengan adanya telur besar yang tak masuk akal. Dan jika ada semut yang terlahir dari telur sebesar itu, maka pastinya akan berbahaya. Di sisi lain, nampak Kenzo terluka setelah bertarung dengan para semut. Melihat hal ini, Akari pun akan menyembuhkan Kenzo, namun pengobatannya tak gratis. Dan tak lama kemudian nampak para semut kembali berdatangan. Namun secara tiba-tiba, melihat Akari tumbang, jelas saja mereka berdua langsung waspada. Mereka juga merasakan jika ada musuh yang bergerak dengan sangat cepat. Sayangnya saat Kenzo akan menyerang sosok tersebut, ia langsung tumbang seketika. Merasa kesal dengan hal ini, Tatsumi pun juga berusaha menyerangnya. Lagi-lagi sayang, dia juga langsung tumbang dengan sekejap mata. Shin kembali ke dalam sarang. Nampak Madongok menahan serangan seekor semut. Melihat kekuatan mereka, ia pun sadar jika tiap ekornya setara dengan hunter peringkat S. Namun meski begitu, semut-semut ini hanyalah monster, berbeda dengan mereka yang menguasai banyak taktik. Dan sesaat kemudian, meski kulit mereka cukup keras, namun untungnya jumlah mereka tak terlalu banyak. Dan meski jumlah mereka bertambah, namun Byunggo yakin jika hal ini tak akan jadi masalah, karena ia akan membantunya dari belakang. Setelah itu Madongok lalu berkata, jika mereka terus maju maka lawan yang dihadapi akan semakin kuat. Namun sampai sekarang masih belum ada semut yang berjalan menggunakan dua kaki. Karena Chain mencium aroma monster yang kuat dari dalam sana, jadi Choi Jongin pun minta baik Yonho untuk memeriksa para semut dengan penglihatannya. Setelah melihat mereka dengan kekuatan mata seperti Byakugan, baik Yonho pun pada akhirnya menemukan sang ratu semut yang berada di bagian paling dalam. Tak hanya itu, sang ratu semut juga dilindungi banyak sekali pengawal. Karena unit di luar tak bisa mengalihkan perhatian semut untuk selamanya, jadi tugas mereka adalah mengalahkan ratu semut secepat mungkin. Meski kemampuan ratu semut tak diketahui, namun baik Yonho yakin jika tim ini pasti akan menang. Dan dengan penuh keyakinan, mereka pun berangkat untuk mengalahkan ratu semut. Di sisi lain, nampak Ipei dan Kai dari tim Delta datang karena mereka tak bisa menghubungi tim Charlie. Awalnya Ipei merasa jika tim Charlie bisa menghabisi para semut tanpa ada masalah. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut saat melihat kacamata Tatsumi di tanah. Dan pada akhirnya ia pun sadar jika mereka berhasil dikalahkan. Dan tak lama kemudian nampak Kai muntah karena mencium bau yang sangat menusuk dari depan sana. Dan sesaat kemudian, di sisi lain nampak tim Bravo masih berusaha menghubungi tim Charlie. Namun tak lama kemudian mereka dihadang oleh pasukan semut. Kanai pun meminta Kumamoto untuk bertarung dengan serius kali ini. Di sisi lain nampak tim penyerang sampai di tempat ratu semut. Tanpa pikir panjang, Min Byunggo langsung mengeluarkan skill peningkatan kepada mereka. Dan sesuai rencana, Madongok akan mengalihkan perhatian para semut dengan menggunakan skill tahun. Dan anggota yang lain akan menyerang para semut dengan kekuatan masing-masing. Mereka tak akan menahan diri dan akan menghabisi para semut dengan kekuatan penuh. Bahkan Baekhyunho berubah menjadi wujud yang mengerikan dan ia akan membunuh semua serangga ini hingga tak tersisa satu ekor pun. Nampak juga wartawan yang menyiarkan pertarungan ini mendapatkan laporan jika rating penonton melebihi 80%. Oleh karena itu mereka pun memintanya untuk maju lebih dekat supaya lebih jelas. Namun saat akan maju, Min Byunggo langsung menghentikannya karena dia hanya akan cari mati. Oleh karena itu ia pun memintanya untuk berada di paling belakang. Di sisi lain nampak para warga sedang melihat siaran langsung pertarungan ini. Dan biasanya para Hunter S akan bertarung bersama, namun sekarang mereka saling bahu-membahu dan melancarkan serangan kombinasi yang luar biasa. Shin kembali ke tempat pertarungan. Nampak Madongok mendorong para semut dengan perisainya. Dan sesaat kemudian, di
Di sisi lain nampak keluarga Jinwoo sedang menonton siaran ini dengan sangat serius. Tak hanya mereka, bahkan para penambang dan ketua serikat juga menonton pertarungan ini dengan penuh ketegangan. Sin kembali ke dalam pertarungan. Nampak para semut berhasil dikalahkan dan saat ini hanya tersisa Ratu Semut. Nampak Ratu Semut berusaha menyerang Ma Dongwook. Beruntung perisai itu masih bisa menahannya. Bersamaan dengan itu nampak Lim Taegyu menyerang dengan hujan panah. Dilanjut dengan Baekhyunho yang menyerang dengan cakarnya. Ia juga berkata, jika Ratu tanpa pengawal hanya sebuah target biasa. Sayangnya serangan mereka berdua masih belum cukup. Hal itu mengakibatkan mereka terkena serangan zat beracun. Beruntung mereka semua langsung sembuh karena Min Byung-gu langsung sigap menyembuhkan mereka. Melihat keberadaan healer tersebut, Ratu Semut pun berusaha menyerangnya. Dan tentu saja Ma Dongwook tak akan membiarkannya begitu saja. Bersamaan dengan itu nampak Cho Jong-in menyerang dengan bola api. Serangan itu pun membuat sang Ratu Semut menjerit dengan sangat kerasnya. Mendengar jeritan ini, awalnya Baekhyunho merasa jika ini jeritan sebelum kematian. Namun ia sadar jika ada hal lain dari jeritan ini. Melihat Ratu Semut akan kabur, jelas saja mereka tak akan membiarkannya. Setelah Ma Dongwook dan Baekhyunho menahan pergerakan Ratu Semut, mereka pun meminta Chaein untuk menyerang. Dengan dibantu sihir peningkatan milik Min Byung-gu, Chaein pun langsung melancarkan serangan terakhir. Dan sesaat kemudian pada akhirnya Ratu Semut pun berhasil dikalahkan. Kemenangan ini tentu saja membuat orang-orang merasa senang. Dan ketua serikat pun merasa lega karena mereka berhasil mengalahkannya. Dan karena Ratu Semut telah terbunuh, maka semut-semut lainnya akan musnah dalam 1 tahun. Namun meski begitu, Baekhyunho merasa aneh dengan jeritan Ratu Semut yang tadi. Tapi Min Byung-gu tak memperdulikannya karena mereka berhasil membalaskan dendam Yoon-sok. Di sisi lain nampak unit pengalihan memberikan informasi jika para semut telah bergerak menuju sarang. Hal ini terjadi karena sinyal pengacaunya sama sekali tak bekerja. Mendengar laporan ini, Goto pun merasa ada yang aneh. Di sisi lain, nampak Cho Jong-in merasa terkejut karena penjara apinya berhasil ditembus. Mereka juga dibuat heran karena seharusnya mereka masih mempunyai waktu untuk melarikan diri. Tak lama kemudian mereka merasakan ada sosok yang datang. Dan ternyata yang datang itu ialah seekor semut berwarna hitam yang telah menghabisi para hunter es sebelumnya. Melihat monster itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, Chaein pun nampak tertunduk. Tak hanya mengeluarkan aura intimidasi, bahkan monster itu juga mempunyai bau yang sangat menyengat. Hal itu membuat Chaein sadar jika dia bukanlah monster biasa. Awalnya Ma Dongwook akan menghentikannya, namun ia tiba-tiba terdiam karena merasakan setengah badannya hancur. Ia juga dibuat heran karena monster itu hanya melewatinya. Setelah memakan Ratu Semut tersebut, semut hitam itu pun nampak melihat ke arah mereka. Dan sesaat kemudian melihat hal ini, Ma Dongwook pun kesal dan langsung menyerang monster itu dengan perisainya. Sayangnya hal itu sia-sia dan malah dia kehilangan kedua lengannya. Korban pun berlanjut ke Baekhyunho hingga Choi Jong-in. Meski Lim Taegyu berusaha menyerang, tapi sayang panahnya bisa ditahan dengan mudah. Dan lagi-lagi dia menjadi korban. Namun sesaat kemudian nampak Ma Dongwook kembali bangkit setelah disembuhkan oleh Min Byung-gu. Diketahui jika Min Byung-gu menggunakan skill penyamaran dan ia bisa menghapus keberadaannya seperti skill kamuflase. Dan selama ia ada di sini, tim mereka tak akan kalah. Di sisi lain nampak Ma Dongwook kembali dikalahkan, bahkan ia menjadi samsak monster tersebut. Tak lama kemudian Min Byung-gu pun sadar jika semut itu menyadari keberadaannya. Dan secara tiba-tiba melihat teman baiknya dihabisi, jelas saja membuat Baekhyunho merasa murka. Sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Semut itu lalu berkata jika mereka semua lemah. Karena Ratu Semut telah dikalahkan, tak impas jika hanya membunuh tentara. Oleh karena itu ia pun menanyakan di mana raja mereka. Tak lama kemudian dia merasakan ada orang kuat di luar sana. Oleh karena itu ia langsung pergi menemuinya dan pergi meninggalkan mereka. Melihat
hal ini, Bayono pun sadar jika orang yang dimaksud ialah Goto Ryuji. Di sisi lain, Nampak Ishida masih memikirkan mengapa mereka tak bisa menghubungi tim Delta dan Charlie. Goto pun berpikir jika hal ini terjadi karena sinyalnya jelek. Ia pun menanyakan kepada tim Bravo apakah mereka bisa menghubunginya. Karena tim Bravo juga tak bisa, jadi Goto pun meminta mereka untuk bertemu di titik kumpul. Tak lama kemudian Goto menemukan mayat Kei. Bersama dan itu ia dihubungi ketua serikat Jepang yang menanyakan laporan mereka. Goto lalu memberitahukan jika ada korban jiwa di timnya. Ketua serikat pun tak mempermasalahkannya karena selama ada Goto, kekurangan beberapa orang bukanlah masalah besar. Goto juga memberitahukan jika saat ini sinyal pengacau berhasil dinetralkan. Hal itu pun membuat para semut kembali ke sarangnya. Mendengar laporan ini, ketua serikat Jepang lalu menanyakan berapa presentasi antara es Korea keluar hidup-hidup. Dan saat mendengar jika presentasinya 0%, dia pun merasa senang karena rencananya untuk melemahkan kekuatan negara tetangga telah berhasil. Terlebih lagi Jepang akan menjadi negeri yang menyelesaikan dungeon peringkat S. Setelah itu Goto pun mendapatkan perintah untuk mundur dan bergabung ke unit kedua yang berada di pesisir pantai. Namun tak lama kemudian mereka mendapatkan serangan mendadak, dan serangan ini pun membuat Ishida langsung tumbang. Awalnya Minoru akan membantu Goto mengalahkan sosok ini, namun Goto menolak dan memintanya untuk bergabung ke tim Bravo. Terlebih lagi keberadaannya hanya akan mengganggunya. Dan sesaat kemudian nampak Goto dan semut hitam itu saling berhadapan. Semut itu pun lalu menanyakan apakah Goto adalah raja mereka. Meski awalnya terkejut karena semut ini bisa berbicara, namun Goto tetap mengiyakannya dan berkata jika dirinya ialah sang raja. Dan sesaat kemudian, Nanda kono maryuku, kono kankaku, mae ni mo ajiwatta koto ga aru. Di sisi lain nampak para semut yang tak terhitung jumlahnya datang. Meski Chow Jong-in berusaha menghentikannya, namun karena mereka semua mengalami luka fatal, jadi usahanya pun sia-sia. Mereka tak punya kekuatan untuk melawan balik. Dan saat harapan mereka berada di ujung tanduk, beruntung tentara Jinwo datang menyelamatkan mereka. Melihat keberadaan tentara Jinwo, jelas saja mereka nampak terkejut. Kokang. Setelah itu nampak para semut akan menyerang. Namun sesaat kemudian Igris muncul dan langsung menghabisi para semut tersebut. Tak hanya Igris, di sana juga ada Tank, Iron dan Tus yang datang menyerang sekumpulan semut. Bersamaan dan itu nampak Jinwo muncul dari belakang mereka. Melihat kedatangan sang MC, Chow Jong-in dan yang lainnya pun merasa terkejut mengapa dia tiba-tiba ada di tempat ini. Di sisi lain nampak orang-orang yang menonton siaran langsung merasa heran mengapa siarannya tiba-tiba terputus. Karena masalah ini, ketua serikat Hunter pun meminta Wo Jinchul untuk segera mengumpulkan informasi. Di dalam kantor berita nampak pegawai di sana panik karena mendapatkan laporan dari orang-orang yang menanyakan mengapa siaran langsungnya berhenti. Sayangnya direktur tak bisa berbuat apa-apa dan bahkan ia tak bisa menghubungi juru kamera yang ada di sana. Ia pun merasa khawatir apakah para hanterang es berhasil disapu bersih oleh para semut. Di sisi lain nampak juru kamera nampak panik dan berusaha memperbaiki kameranya yang rusak. Setelah itu Jinwo kemudian meminta Iron untuk menggunakan skill tahun, dan hal itu membuat para semut terfokus kepada Iron. Dan sesaat kemudian pertarungan pun kembali berlanjut. Tak lama kemudian Jinwo pun datang yang membuat mereka langsung menanyakan mengapa dia bisa tiba di pulau ini. Karena tak ada waktu untuk menjelaskan semua ini, jadi Jinwo pun langsung memberikan mereka potion. Singkat waktu nampak luka mereka pulih sepenuhnya. Sayangnya potion itu tak mampu menyembuhkan Chae-in karena XP-nya terlalu rendah. Melihat hal ini Jinwo pun mengajak mereka untuk keluar dari tempat ini. Sayangnya para semut kembali datang dengan jumlah banyak. Di sisi lain
nampak Gogunhei mendapatkan laporan jika terjadi gangguan sinyal di seluruh pulau Jeju. Dan meski mencoba menghubungi pihak Jepang, sayangnya mereka belum mendapatkan jawaban. Melihat situasi ini, ketua serikat pun meminta mereka untuk segera memperbaiki kerusakan dan meminta unit medis untuk segera berangkat. Gogunhei pun merasa kecewa karena ia tak bisa berbuat apa-apa di situasi seperti ini, dan ia pun berharap mereka baik-baik saja. Di sisi lain nampak Jinah sangat kesal karena tak hanya siarannya yang berhenti, namun TV-nya juga ikut-ikutan rusak. Dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan mencari informasi lewat ponsel. Di sisi lain nampak ketua serikat Jepang merasa kesal setelah mendengar laporan jika Goto berhasil dikalahkan, dan ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi di pulau tersebut. Di sisi lain nampak tentara bayangan sedang menghabisi para semut yang berdatangan. Melihat hal ini, Jinwo pun merasa tenang karena tentara bayangan terkuatnya mampu mengatasi masalah ini. Namun masalahnya tentara biasa tak mampu menangani para semut tersebut. Awalnya Jinwo tak ingin menambah pasukan karena di sini banyak sekali orang-orang yang melihat. Namun karena tak ada pilihan lain, jadi ia pun terpaksa melakukannya. Namun sesaat kemudian Jinwo dikejutkan oleh sesuatu, dan ternyata semut hitam tersebut telah kembali. Melihat kedatangannya, baik Yonho pun merasa jika Goto telah berhasil dikalahkan. Semut hitam itu lalu berkata jika sudah tidak ada raja di luar sana, dan ia juga menanyakan apakah di sini ada orang yang disebut raja. Melihat semut hitam tersebut, Jinwo pun sadar jika dia yang telah memutuskan koneksi bayangan yang ia selipkan di bayangan Goto. Dan sesaat kemudian, setelah mereka saling berhadapan, Jinwo pun tersenyum karena monster ini bisa berbicara. Sedangkan semut hitam itu merasa jika Jinwo mempunyai aura yang tajam. Choi Jong-in dan Bak Yeon-ho pun merasa jika sekuat apapun Jinwo dia tak akan bisa melawan monster tersebut. Bersamaan dengan itu nampak juru kamera merasa senang karena alatnya berhasil diperbaiki. Dan saat kantor berita melihat siaran ini, direktur pun meminta mereka untuk melanjutkan siaran langsung saat ini juga. Awalnya salah satu bawahannya menolak karena jika disiarkan langsung sekarang, takutnya akan terjadi hal yang tak diinginkan. Namun karena tak ingin membuat penonton khawatir, jadi pada akhirnya siaran langsung pun kembali dilanjutkan. Dan direktur pun merasa jika nasib pertarungan ini berada di pundak pria tersebut. Di sisi lain nampak semua orang terkejut saat melihat Jinwo sedang berhadapan dengan semut hitam. Tak terkecuali Jinah yang nampak sok saat melihat sang kakak. Di sisi lain nampak Gogunhei sangat antusias saat melihat Jinwo muncul di sana, dan ia hanya bisa berharap jika Jinwo berhasil memenangkan pertarungan ini. Melihat Jinwo berhasil dipukul, Baek Yeon-ho pun merasa jika dia telah meremehkan semut tersebut, dan semut hitam juga berkata jika Jinwo sangat lemah. Namun sesaat kemudian ia nampak terkejut karena Jinwo masih bisa berdiri. Tak hanya itu, Jinwo juga berhasil melayangkan pukulan ke semut hitam tersebut. Melihat hal ini, Mao Dong-ok pun menanyakan apakah Jinwo benar-benar tertipu sihir. Baek Yeon-ho yang masih terkejut pun berkata jika ia gagal paham dengan hal ini, dan ia juga tak menyangka jika Jinwo sekuat itu. Sayangnya pukulan Jinwo tak mempan karena semut hitam mempunyai cangkang yang kuat. Dan saat melihat mereka saling membalas pukulan, juru kamera nampak shock karena ia baru melihat pertarungan yang seperti ini. Bahkan ia yang peringkat A saja hampir pingsan setelah terkena gelombang mana dari benturan mereka. Di sisi lain nampak semut hitam itu merasa heran karena dirinya berhasil dipojokkan, dan ia pun bertanya-tanya siapa manusia tersebut. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Tak disangka Jinwo terkena racun dari semut tersebut, dan penuh percaya diri semut hitam itu lalu berkata jika racunnya sangat mematikan yang membuat dia tak akan bisa bergerak. Dan saat semut hitam itu akan menyerang, Shin kemudian berpindah. Nampak ketua serikat hunter Jepang merasa kesal setelah mendengar laporan jika hunter es dari negaranya hampir semuanya telah terbunuh. Ia juga mendapatkan informasi jika monster yang telah membunuh Goto telah kembali ke
ke sarangnya dan mungkin dia mengalami cedera. Mendengar laporan ini, Ketua Serikat Jepang pun merasa jika semut hitam itu pasti berpapasan dengan hunter es dari negeri tetangga. Karena beranggapan jika kondisi mereka sama-sama sedang cedera, hal itu membuat Ketua Serikat Hunter Jepang merasa senang. Oleh karena itu ia pun meminta mereka untuk menjemput ketiga hunter es yang masih hidup itu agar bergabung dengan unit kedua dan kemudian melancarkan serangan ke sarang dan menghabisi mereka tanpa tersisa. Sayangnya saat mendapatkan perintah itu, Minoru enggan berangkat karena ia kena mental. Ia merasa jika monster itu terlalu kuat dan mereka bukanlah tandingannya. Meski Kanai memaksanya, namun Minoru tetap enggan dan malah meminta mereka untuk kabur. Sayangnya mereka tak punya pilihan karena pesawat yang menjemput mereka telah datang. Di sisi lain, nampak semut hitam dibuat terkejut karena pukulannya berhasil ditahan oleh Saensi. Tak hanya itu, Genou juga berhasil membalas serangan yang membuat monster itu terpental. Ternyata racun dari semut itu tak mempan karena Genou mampu mengatasinya dengan bantuan sistem. Dan karena status indranya telah naik, Genou mampu mengetahui emosi semut tersebut dan saat ini dia mulai panik. Tak hanya semut itu, Genou juga merasa panik karena kondisi Chain makin memburuk. Dan oleh karena itu ia akan segera mengakhiri pertarungan ini. Setelah menghindari serangan Genou, semut hitam itu pun merasa jika racunnya sama sekali tak mempan. Oleh karena itu ia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Melihat semut hitam itu mulai serius, Genou kemudian menggunakan belati yang ia dapat di Raja Iblis Baran. Dan sesaat kemudian pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Tak hanya menggunakan cakar yang tajam, semut hitam itu juga mampu menggunakan sihir es. Melihat serangan es bertubi-tubi itu, Genou pun berusaha menghindar. Dan dengan kecepatan Genou yang luar biasa, ia pun berhasil menandingi semut hitam itu. Melihat hal ini, semut hitam pun terkejut karena Saemsi bisa menandingi kecepatannya. Tak hanya itu, kecepatan lawannya semakin bertambah seiring waktu. Dan saat menyadari hal ini, jelas saja membuat semut hitam itu semakin terkejut. Setelah itu nampak mereka berdua bertarung seperti kilatan cahaya. Melihat pertarungan ini, Baekhyunho pun hanya bisa terdiam karena tak bisa mengikuti gerakan mereka. Dan sesaat kemudian nampak Genou berhasil melancarkan serangan beruntun ke semut tersebut. Sayangnya saat monster itu terluka, dia malah berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Di saat Genou terpojok karena cakar itu akan mengenainya, namun secara tiba-tiba muncul notifikasi jika skill fatalnya telah meningkat ke versi terkuat, yaitu skill mutilasi. Meski pada awalnya Genou merasa terkejut mengapa hal ini terjadi, namun sesaat kemudian ia langsung melancarkan serangan mutilasi tersebut. Semut hitam yang shock pun langsung menyembuhkan tangannya dan langsung menghentikan Genou dengan dinding es. Ia pun nampak panik dan langsung pergi dari sana. Di tengah kepanikan itu, nampak Genou menghancurkan dinding es tersebut dan langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Di tengah dirinya yang terpojok, semut hitam itu pun langsung merintahkan semut yang lain untuk segera menyerang Saemsi. Melihat hal ini, Genou hanya bisa tersenyum dan ia juga mengerahkan semua pasukan bayangannya. Dan sesaat kemudian pertarungan antar pasukan pun dimulai. Melihat pasukan semutnya berhasil dikalahkan dengan mudah, semut hitam itu pun bertanya-tanya mengapa dirinya yang terlahir sebagai yang terkuat bisa dikalahkan seperti ini. Padahal dirinya akan melahap semuanya dan terus tumbuh untuk berada di puncak, dan seharusnya dirinya lah yang menjadi raja. Namun meski begitu, sekarang ia sadar jika ia harus segera melarikan diri untuk bertahan hidup. Dan saat dia akan melarikan diri, tentu saja Genou tak akan membiarkannya. Meski ia berhasil dihentikan dengan tangan penguasa, namun semut itu belum menyerah. Ia kembali kabur dengan merangkak layaknya seekor semut. Namun sesaat kemudian
Pada akhirnya Jinwo berhasil menghabisi semut tersebut. Melihat rajanya tumbang, para semut itu pun langsung melarikan diri. Setelah itu sang MC pun langsung menghampiri Chaein. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, tentu saja membuat Jinwo merasa khawatir. Dan meski membawanya pergi sekarang, ia takkan sempat. Dan sesaat kemudian Jinwo sadar jika ia masih mempunyai ramuan. Sayangnya eliksir kehidupan sama sekali tak berhasil karena kondisi pasien tak termasuk dalam pengobatan eliksir tersebut.